Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 9 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Efesus pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 6 terkhusus ayat 1-9, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami, semua itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Efesus pasal 6 ayat 1-9, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu pernah mengalami masa anak-anak dan merasakan bagaimana cara ayah kita memperlakukan kita. Sungguh betapa tidak menyenangkan ketika mendapat teguran atau bahkan pukulan-pukulan rotan yang menimpa kedua kaki kita. Sering pada waktu itu kita menangis sejadi-jadinya untuk meluapkan kemarahan dan ketidaksetujuan atas apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Namun demikian kita belajar satu hal dari cara didikan itu. Segera setelah itu ayah menghampiri dan memeluk kita. Dan ia mengatakan betapa ia sangat mengasihi kita. Untuk dapat mendidik dengan benar tanpa menimbulkan amarah di dalam diri anak, kita dapat belajar untuk memosisikan diri dan menyelami perasaan anak-anak kita. Kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak diri kita kepada anak. Seorang ayah yang gagal mengingat perasaan anak pada saat memberi didikan akan dengan mudah membangkitkan amarah anak. Sangat menarik ketika kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberikan tugas untuk mendidik anak bukan hanya kepada para ibu, tetapi juga kepada para ayah. Artinya seorang ayah, kita pun seharusnya terlibat dalam urusan mendidik dan membesarkan anak, bukan saja dipasrahkan kepada ibu. Kita dituntut untuk mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik yang berarti melatih anak
untuk mendisiplin diri dan memberi nasihat melalui ucapan-ucapan kita. Menjadi ayah yang tegas tidak berarti selalu bersikap kasar atau menggunakan tangan untuk memukul anak. Sikap tegas dibutuhkan untuk mengarahkan anak kepada jalan Tuhan, sementara hati Bapa dibutuhkan untuk menyembuhkan hatinya. Sikap tegas dibutuhkan agar anak tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Penghargaan dibutuhkan untuk menunjukkan kasih sayang Bapa kepada anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak adalah karunia Tuhan. Karena itu, apa yang telah dipercayakan Tuhan dalam keluarga kita, mari kita didik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah segala sesuatu yang terus diperkatakan, segala sesuatu yang terus diajarkan, baik siang malam, pada saat engkau diam, pada saat engkau sedang dalam perjalanan, dimanapun dan kapanpun, ketika itu terus-menerus kita perdengarkan, dan itu bersumber dari firman Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang bisa mengubah siapapun. Karena itu mari kita imani kebenaran firman Tuhan yang diperkatakan, dan terus-menerus itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan kita meyakini segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan dengan tujuan supaya mereka pun boleh mengenal Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia ketika kita lakukannya itu untuk Tuhan. Dan pada saatnya nanti anak-anak kita pun boleh mengambil satu keputusan penting, yakni mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan, demikian juga teladan hidup yang kita berikan kepada mereka. Ketika anak-anak kita masih kecil, kesempatan untuk mendidik mereka di dalam Tuhan. Sebab kalau sudah mulai remaja, sudah mulai beranjak pemuda atau pemudi, itu sangat amat sulit untuk memperlakukan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sejak dini, bahkan sejak asuhan, mereka kita didik di dalam kebenaran firman Tuhan. Gereja Baptis memberikan satu fasilitas di mana kita mengadakan kelas-kelas sekolah minggu dari kelas asuhan bahkan sampai di kelas dewasa, dengan maksud tujuan supaya sejak dini anak-anak kita boleh belajar firman Tuhan dan mereka boleh mencintai Tuhan melalui gereja Tuhan di mana mereka bertumbuh bersama, sehingga satu keluarga boleh bersama-sama menerapkan firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesempatan yang Tuhan berikan, yakni anak-anak yang ada pada kita, didiklah mereka di dalam Tuhan, didiklah mereka dalam kebenaran firman, maka Roh Kudus yang akan menuntun, baik mereka maupun kita yang mendidik, untuk semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan anak-anak kita pun boleh memiliki iman yang menyelamatkan, yakni mengenal dan mengandalkan Yesus saja. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan secara khusus mengucap syukur atas keluarga, atas anak-anak yang Tuhan berikan. Dan kami rindu anak-anak yang kami pun boleh menjadi pengikut-Mu yang setia. Karena itu kami sebagai orang tua mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan dan memberikan teladan di dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.